Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam anak-anak. Marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, mari kita lanjut ya di pertemuan ketiga tentang materi pengendali sistem robotik kelas 12. Memahami data teknik komponen-komponen robot atau MPS. Tujuan pembelajaran ini pengetahuannya siswa diharapkan memahami beberapa macam robot, modulator production system, MPS itu ya, tindakan modulator production system yang diam di tempat. Terus keterampilan menunjukkan beberapa macam robot, MPS dan bagian-bagiannya. Sikap menghargai iptek sebagai karunia Allah dan bersikap ilmiah dan adil. Oke, masuk ke materi ya. Jenis-jenis keturunan dan keluarga mikrokontroler. Mikro ya, mikro kecil, kontrol pengontrol ya. Kecil mengontrol ya. Mikrokontroler. Apa sih mikrokontroler itu? Mikrokontroler itu dia sebagai chip ya, pengendali yang di dalamnya terdiri dari IC dan komponen-komponen aktif lainnya yang berperan sebagai pengatur ya dari sebuah rangkaian, dari sebuah robot. Baik, kita baca dulu ya. Kita di sini ya, Bapak jelaskan, kita baca dulu ya. Kita tekan membaca dan ada beberapa yang Bapak akan sampaikan. Baik anak-anak, penggunaan mikrokontroler di lingkungan kita sehari-hari sudah pasti sering digunakan. Contohnya smartphone, handphone kita ya. Smartphone. Nah, ini handphone. Yang kamu baca, yang kamu pegang sekarang handphone ya, atau laptop yang kamu pegang sekarang. Pada smartphone terdapat rangkaian yang menggunakan mikrokontroler sebagai otak dari smartphone tersebut. Sebelum mengenal lebih jauh tentang mikrokontroler, apa itu sih mikrokontroler? Apa itu mikrokontroler? Mendengar mikrokontroler sudah tidak asing lagi perannya di dunia elektronika. Asalnya rangkaian elektronika yang sudah memiliki dedikasi tinggi dan ilmu pemrograman pasti membutuhkan sebuah mikrokontroler. Pengertian dari mikrokontroler itu sendiri adalah sebuah chip yang memiliki fungsi seperti komputer. Chip ini banyak digunakan pada sistem otomasi ya. Dengan adanya chip ini kita dapat sebagai lebih mudah untuk melakukan sebuah pekerjaan yang berat. Seiring perkembangan zaman, penggunaan mikrokontroler semakin luas, bisa digunakan pada traffic light dan jam digital dan tentu saja dalam pembuatan robot. Next, mikrokontroler dalam pengaplikasian di dunia robotika digunakan sebagai otak pada robot yang mengendalikan aktuator, sound, dan masih banyak lagi. Berikut ini adalah beberapa jenis mikrokontroler yang telah hadir, dan setiap mikrokontroler sendiri memiliki karakteristik yang berbeda-beda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Di antaranya jenis-jenis mikrokontroler adalah, kalau dilihat dari secara teknis, mikrokontroler tergolong menjadi dua jenis. Yang satu CISC atau Complex Instruction Set Computer. Jenis yang ini memiliki instruksinya lebih lengkap, namun fasilitasnya lebih sedikit. Ya, dia instruksinya lebih lengkap, namun fasilitasnya lebih sedikit. Lanjut, RISC Reduced Instruction Set Computer merupakan jenis yang memiliki instruksi yang terbatas, namun memiliki fasilitas yang lebih banyak. Penjualan mikrokontroler banyak sekali jenis dan macamnya. Mikrokontroler yang beredar di pasaran biasanya ada 3 keluarga besar dari controller itu sendiri, yaitu APR, kedua PIC Programmable, ketiga Intel MSCS 51,
Ya, ada 3 ya. Coba kita baca yuk. APR merupakan mikrokontroler yang memiliki jenis RISC 8 bit. APR jenis controller ini yang paling sering digunakan dalam rangkaian elektronika maupun pembuatan pada robot dengan bentuknya yang kecil dan mungil seperti sebuah chip. Membuatnya sering digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bisa dilihat pada gambar di bawah ini. Bentuk yang kotak dan tergolong dalam komponen SMD, Surface Mount Device, dapat membuat sebuah rangkaian menjadi lebih kecil dan tidak lebih memakan tempat. Hal ini dipertimbangkan dalam dunia elektronika untuk membuat sebuah rangkaian. Oke, ini adalah APR ya. Bisa kalian lihat ini, kakinya banyak nih, dia mengelilingi biasanya. Di dalamnya itu ya komponen-komponen SMD ya. Next, secara umum terdapat 4 kelas dari APR. Setiap kelas memiliki fungsi dan memori dan peripheral yang berbeda-beda. Di antara 4 kelas tersebut yaitu ATT-INY, AT90 SXX, ATmega, dan AT86RFXX. Untuk di kalangan pasaran biasanya yang sering ada di antara 4 kelas tersebut yaitu ATmega yang terdapat pada Arduino. Baik, masuk yang kedua ya. PIC atau pitch, Programmable Interface Control. Pitch, Programmable Interface Control. Setelah berkembangnya sebuah pitch pertama yang dilakukan oleh divisi mikroelektronika General Instrument dengan nama pitch 1640 membuat pitch menjadi lebih berkembang. Penggunaan pitch sangat populer digunakan oleh penghobi elektronika karena biaya pitch sendiri cukup murah, terjangkau, dan penggunaannya cukup luas. Untuk pemrogramannya sendiri biasanya dilakukan melalui komputer. Biasanya penggunaan pitch sendiri memiliki ketahanan dan kekuatannya sering dipakai untuk aplikasi lebih besar seperti industri. Nah, ini gambarnya ya, pitch ya. Mungkin kalau kalian pernah buka komputer, motherboardnya lihat-lihat, mungkin pernah lihat lah, atau TV-TV bekas yang rusak atau radio yang rusak, pasti kalian pernah lihat komponen seperti ini. Oke, yang ketiga Intel MCS 51. Dilihat dari teknisnya, mikrokontroler ini termasuk dalam CISC, Complex Instruction Set Computer. Pada awal kemunculannya dirancang untuk aplikasi chip tunggal, namun mode sudah diperluas dengan kapasitas ROM luar sebesar 60 KB dan RAM luar sebesar 64 KB. Kemudian terdapat 2 jalur yang berbeda pada mikrokontroler, yaitu jalur program dan jalur data. Karena kemampuan yang dimiliki oleh MCS 51 biasanya dikerjakan atau diterapkan dalam menggunakan PLC. PLC itu Program Logic Controller ya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan dari tentang jenis-jenis komponen mikrokontroler. Untuk lebih jelasnya silakan ditanyakan aja ya di forum diskusi. Oke, masuk ke F, macam-macam jenis sensor yang digunakan pada robot. Macam-macam jenis sensor yang digunakan pada robot layaknya indera pada manusia. Robot dapat mengenal lingkungan di sekitarnya. Dengan bantuan dari sensor, seperti yang kita ketahui, manusia bisa merasakan dingin dan kulitnya. Merasakan dingin dengan kulitnya, melihat lingkungan sekitar dengan matanya, mendengar suara-suara yang ada dengan telinganya, mengecap dengan lidah, dan mencium dengan hidung. Jika manusia memiliki 5 indera secara fisik, berbeda dengan robot yang bisa memiliki lebih banyak dari itu. Karena robot bisa menggunakan sensor apa saja yang diaplikasikan pada robot itu sendiri. Dengan kemampuannya tersebut, robot dapat menerima informasi lebih banyak yang membuatnya dapat menerapkan sensor yang lebih banyak karena robot bisa memiliki semua indera tersebut. Jika kita pahami robot memiliki macam-macam sensor yang digunakan, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada kolom di bawah ini. Jenis-jenis
sensor pada robot, yaitu light sensor. Satu, light sensor ya. Light sensor dapat mendeteksi cahaya atau peka terhadap cahaya di sekitarnya. Dengan light sensor ini, robot dapat dengan mudah mengetahui gelap dan terangnya suatu objek. Color sensor. Color sensor namanya sendiri, seperti namanya sendiri, color sensor merupakan sebuah sensor yang bisa mendeteksi keadaan sekitar dengan warna seperti merah, biru, kuning, dan sebagainya. Sensor ini hampir sama dengan light sensor atau sensor infrared. Kedua sensor tersebut sama-sama dapat mendeteksi keadaan warna, namun hanya penerapan warna saja yang berbeda dari ketiga sensor tersebut. Oke, biasanya color sensor digunakan untuk membuat robot line follower, bahkan yang lebih canggih dapat mengikuti garis dengan warna yang lebih spesifik. Ini gambarnya ya. Ini light sensor ya. Yang ini juga sebagai color sensor. Next, distance sensor. Distance sensor adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi objek dengan cara mengukur jarak atau pada objek ya. Sensor ini bisa mengukur jarak dengan akurat. Dalam pengaplikasiannya, sensor ini sering digunakan sebagaimana pada robot. Robot dapat melihat objek yang ada di depan dengan sensor ini. Biasanya julukan sensor ini adalah sensor ping. Ya, Bapak buat robot line follower seperti ini, wall follower, sorry. Bapak membuat robot line follower pernah juga, wall follower juga pernah, bahkan menjadi sebuah tugas akhir skripsi saya di S1 kemarin. Nanti Bapak tunjukin ya. Sound sensor ya. Namanya sound sensor, pasti sensor ini bekerja terhadap suara di sekitarnya. Fungsinya jika diterapkan pada robot seperti telinga pada manusia, biasanya sensor ini mendeteksi suara-suara yang nyaring, suara yang tidak hening dan hening. Untuk tingkat sensitivitas pada sensor bisa diatur dengan memutar trimernya, atau bisa diatur melalui program yang diterapkan. Oke, ya gambarnya ya, sound sensor namanya. Sekarang penggunaan sound sensor sudah berkembang dengan diprogram untuk mendengar kata bahasa yang digunakan manusia. Kan lebih canggih ya. Nah, nggak tahu di perkembangan sekarang nih di dunia seperti apa, bahkan lebih canggih lagi. Oke, balance sensor. Seperti namanya sendiri, balance sensor digunakan untuk membuat robot tetap seimbang, mengetahui kemiringan dan membantu robot pada saat robot terjatuh. Penerapan sensor ini biasanya digunakan pada smartphone seperti giroskop ya. Oke, ini contohnya. Oke, lanjut, gas sensor. Gas sensor berfungsi untuk mendeteksi berbagai jenis gas maupun asap yang ada di sekitarnya. Layaknya hidung manusia, bisa dibilang sensor ini diaplikasikan sebagai hidung pada robot. Sensor ini dapat mendeteksi gas yang aman untuk manusia yang tidak aman berbahaya. Contoh penerapan gas sensor biasanya diterapkan pada robot penjinak bom atau robot Green Bird. Ini ya bentuknya. Next, temperatur sensor. Sensor ini diibaratkan sebagai kulit pada manusia, namanya temperatur sensor. Sudah pasti dapat mengukur suhu di sekitarnya. Penerapan sensor ini pada robot digunakan untuk merasakan keadaan sekitar. Ibaratnya sensor ini adalah kulit pada robot. Pengaplikasian sensor ini digunakan untuk mendeteksi suhu api pada robot firefighter. Ya, temperatur sensor. Seperti ini contohnya. Next, touch sensor. Touch sensor adalah jenis sensor yang akan mendeteksi ketika disentuh, ibaratnya kulit. Touch sensor pada dasarnya merupakan saklar yang memiliki berbagai jenis bentuk. Pada robot biasanya sensor ini digunakan untuk mendeteksi objek yang ada pada tangan robot, mencegah terjadinya tabrakan pada sensor beroda, dan masih banyak lagi. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada macam-macam jenis robot, berjenis macam-macam jenis sensor yang digunakan pada robot. Oke, jadi ya guys ya, teman-teman, anak-anak, waktunya pas 15 menit ya. Tadi kita baca jenis-jenis sensor pada robot. Ada jenis-jenis microcontroller dan jenis-jenis sensor yang digunakan pada robot. Oke, anak-anak, sudah 15 menit, silahkan kalian isi ya diskusinya, dan kalian isi juga evaluasinya. Jangan lupa dikirim lewat WhatsApp ya.
Oke, kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi